PSPD dalam posisi untuk meninjau kembali apa-apa saja yang perlu direfleksikan ya dari upaya kita untuk menegosiasikan, untuk menjadikan komoditas kita menjadi sesuatu yang lebih berharga, bernilai tambah dan seterusnya. Tugas kita di negara sedang berkembang seperti Indonesia adalah menerjemahkan sebetulnya kepentingan nasional kita itu apa gitu. Apakah kepentingan nasional kita itu kayu for the sake for kayu gitu. Hanya kayu untuk kayu. Tentu bukan kan. Dengan norma-norma yang baru, kayu juga untuk planet gitu. Kayu juga untuk people gitu. Pada level normatif juga soal-soal berkaitan dengan kesehatan begitu. Kesehatan ini kaitan utamanya dengan welfare sebetulnya. Bagaimana kesehatan ini punya dampak pada welfare. Akumulasi pengetahuan itu siapa yang memegang? Tentu industri begitu. Industri, kalangan bisnis yang memegang ini. Kalangan akademisi seperti kita ini fungsinya adalah mendisrupt teknologi itu dan kemudian memperkenalkan atau memberitahu kepada industri ini yang terjadi, teknologi ini yang akan digunakan dan seterusnya. Bahwa berpikir Indonesia adalah berpikir Nusantara gitu. Jadi Nusantara ini adalah miniatur dari global supply chain gitu, dari regional supply chain. Yang paling penting adalah pembenahan dalam konteks tadi ya mewadahi potensi untuk kolaborasi antar para pemangku kepentingan yang nantinya diterjemahkan sebagai strategi diplomasi kita. Itu seperti apa? Hai Trademates, apa kabar? Selamat datang kembali di podcast Starting Point. Selamat datang di episode kelima. Mungkin kalau Trademates sudah memperhatikan di media sosial Pusat Studi Perdagangan Dunia, mungkin ingat ya sebelumnya kalau kita sudah publikasi mengenai artikel diplomasi komoditas Indonesia pasca pandemi. Nah, di artikel tersebut kita membahas mengenai di mana sih posisi Indonesia, lalu kemudian emang kondisinya sekarang seperti apa, terus bagaimana bisa survive ke depannya. Nah, hari ini kita akan membedah topik itu dengan the man behind the article himself. Jadi kita akan membahas secara lebih dalam dan tentunya teman-teman yang sudah penasaran ini adalah saatnya. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita sambut saja Mas Riza Nur Alfani sebagai Ketua Pusat Studi Perdagangan Dunia dan juga penulis artikel itu. Selamat datang Mas Riza. Terima kasih Tiffany. Apa kabar Mas? Baik, bagaimana 2022 sejauh ini? Sejauh ini 11 hari ya. 11 Januari. Jadi lagu. Oke. Sehat-sehat selalu ya semua ya. Iya. Oke, semoga selalu sehat dan juga semangat ya menghadapi 2022 ini. Oke, mari langsung aja nih Mas kita bahas ke membedah artikel yang sebelumnya sudah Mas Riza tulis bersama Mbak Rani juga, Sekretaris Eksekutif PSPD. Jadi di artikel itu kan fokusnya adalah bahas komoditas. Di bagian awal itu bahasnya soal sejarah komoditas bagi negara selatan, yaitu negara-negara berkembang gitu ya Mas. Mungkin Indonesia sendiri gitu yang masuk dalam kategori tersebut. Ya, punya sejarah panjang mengenai komoditas karena pada awalnya pasti negara-negara berkembang ini masih banyak bergantung kepada komoditas yang dari hasil alam gitu kan. Maksudnya awal-awal pasti ekspornya masih banyak perkebunan, dari hasil perkebunan, hasil pertambangan gitu, terus hasil laut atau mungkin hasil-hasil yang sifatnya ekstraktif gitu kan. Terus kemudian tentunya kan ini udah berjalan lama gitu ya, negara-negara ini sudah mungkin mostly udah di atas 50-60 tahun dan pasti industrinya atau mungkin ekonominya berkembang. Nah tapi ini mungkin direfleksikan kembali sebenarnya kondisi komoditas di negara selatan ini sejauh ini seperti apa sih Mas gitu. Apakah komoditas yang dari ekstraktif ini itu masih jadi primadona di negara selatan? Ya. Tentu ada banyak variasi ya di antara negara-negara sedang berkembang sendiri menyangkut status komoditas kunci masing-masing seperti apa. Tetapi sebetulnya yang menarik adalah kehadiran WTO, ya, World Trade Organization sebagai rezim perdagangan internasional yang sebagian besar mencakup seluruh negara sedang berkembang. Kehadirannya menjadi penanda bahwa ketika kita bicara komoditas sebagai perdagangan, maka yang penting adalah melihat bagaimana kiprah
dari negara-negara anggotanya itu seperti apa. Dalam konteks negara sedang berkembang menjadi penting untuk melihat seberapa kiprah mereka di WTO membantu mengeluarkan mereka dari semacam jebakan-jebakan dari yang namanya komoditas. Kita mengenal di artikel itu juga kami tulis ketergantungan pada komoditas ya, yang saya kira dalam batas tertentu di kasus-kasus yang ekstrim itu bisa menjadi kutukan bagi negara-negara yang kaya akan resources, natural resources, termasuk di dalamnya nanti komoditas. Tetapi bagi negara-negara tertentu yang lain, itu menjadi pelajaran untuk mereka segera beralih pada sektor-sektor yang tidak semata-mata mengandalkan nilai dari komoditas itu sendiri. Tetapi bagaimana mereka mentransformasikan segenap sektor ekonominya yang ditopang oleh komoditas ini menjadi sektor ekonomi yang punya nilai tambah. Itu sekarang yang coba kita lihat lebih mendalam, perlu kita lihat lebih mendalam. Dan dalam 20 atau kalau kita pakai 95 sebagai acuan ketika WTO ini lahir begitu, maka ada di antara negara-negara sedang berkembang yang istilahnya sudah graduate begitu ya, sudah lulus dari tahap itu. Tapi ada banyak lagi yang belum. Kita termasuk sebetulnya sebagian graduate, sebagian belum. Itu kita Indonesia ya, dan itu yang menjadi tantangan bagi kita untuk mendalami isu-isu ini secara lebih serius. Sehingga kemudian PSPD dalam posisi untuk meninjau kembali apa-apa saja yang perlu direfleksikan ya dari upaya kita untuk menegosiasikan, untuk menjadikan komoditas kita menjadi sesuatu yang lebih berharga, bernilai tambah dan seterusnya. Itu kira-kira statusnya sekarang ini yang kita coba lihat lebih mendalam. Itu. Oke. Mungkin tadi kuncinya dari obrolan ini adalah soal ketergantungan komoditas gitu ya. Karena ini yang menjadi titik berat dari segala tuntutan yang diberikan kepada negara selatan gitu kan. Maksudnya bukan tuntutan juga sih, karena ada urgensi gitu lah ya. Kita nggak pingin selamanya berada atau bergantung kepada komoditas yang sifatnya ekstraktif gitu kan. Kita pingin ada diversifikasi dari barang yang kita ekspor gitu kan. Nah sebenarnya bahayanya dari ketergantungan komoditas ini apa? Itu satu. Lalu yang kedua, tantangan bagi negara selatan ini, negara-negara berkembang ini untuk bisa graduate itu tantangannya seperti apa? Kalau misalnya berkaca dari negara-negara yang mungkin udah graduate, itu yang udah berhasil itu kira-kira mereka tantangannya sebelumnya apa dan dia bisa berhasil itu bagaimana? Iya, yang paling utama dari sisi ini adalah bagaimana kita memahami yang namanya ketergantungan itu dari perspektif negara sedang berkembang. Itu seperti apa? Apa yang menjadi pekerjaan rumah utamanya gitu. Dan bagaimana kemudian negara-negara sedang berkembang ini graduate tadi itu ya, seperti apa. Nah kuncinya memang ini ya pada pemahaman kita mengenai yang tadi Tiffany sudah sebut pola diversifikasinya ya dari komoditas yang kita punya itu seperti apa. Dan kalau kita bicara diversifikasi tentu yang paling utama adalah kemampuan manufacturing, kemampuan untuk membuat barang gitu, menjadikan komoditas itu punya nilai tambah. Dan saya kira kalau kita bicara itu Indonesia sebetulnya sudah pada jalur yang tepat begitu. Sejak bahkan sebelum WTO berdiri, sejak kita berjuang lewat UNCTAD, UNCTAD begitu, kita di jalur yang tepat dalam pengertian kita sudah beralih dari yang semata-mata mengandalkan strategi substitusi impor. Jadi kalau substitusi impor kan membayangkan kita akan selamanya berada di ini ya, di jalur komoditas gitu. Tetapi kita memilih untuk lebih berorientasi ekspor. Dan ketika berorientasi ekspor itulah kita menjalankan apa yang kita sebut sebagai manufakturisasi. Jadi pengolahan, industri pengolahan menjadi inti. Dan ujung dari itu adalah kita ingin kita tidak terjebak pada yang namanya middle income trap gitu. Jebakan negara-negara
yang sudah masuk ke middle income, tetapi selamanya menjadi middle income terus gitu. Itu yang jadi PR buat kita, dan saya kira kalau kita belajar dari mereka yang sudah graduate, maka konsistensi pada diversifikasi itu menjadi sangat penting. Konsistensi untuk terus-menerus melakukan manufacturing, inovasi pada sisi yang itu manufacturing, pada sisi hilir begitu, tidak hanya hilir ya, tapi juga intermediate level itu menjadi sangat penting. Kita belajar dari misalnya macan-macan Asia, itu bagaimana mereka melakukannya, bagaimana industri elektronik mereka menjadi penopang dari industri-industri yang lain, termasuk yang sekarang kita bicara soal revolusi digital. Negara-negara ini sudah siap dengan itu, sebut Singapura, sebut Taiwan, sebut dalam batas tertentu juga Malaysia, negara tetangga kita sudah cukup siap dengan itu, dan kita walaupun ada interupsi di sana sini, dalam bayangan saya, dalam pandangan saya masih tetap di track itu, dan cukup optimis saya sendiri untuk melihat bagaimana itu nanti dilalui ya sampai ke sana. Tapi kuncinya memang di diversifikasi, dan isu yang paling penting adalah inovasi, dan kalau kita bicara inovasi itu bicara soal kapasitas sumber daya manusia, gitu, SDM. Bagaimana SDM kita dipersiapkan untuk itu. Kita punya bonus demografi yang kita rancang sampai tahun 2045, dan itu benar-benar menjadi pegangan kita. 100 tahun Indonesia merdeka, mau apa begitu. Tapi generasi inilah, generasi kalian ya, milenial ini yang akan menentukan bagaimana trade speed di rumah ya, ini. betul itu. 20 tahun ke depan atau kurang lebih 20-25 tahun ke depan akan menentukan seberapa loncatan itu bisa dilampaui, dan kita tidak terjebak pada tadi perangkap middle income country begitu. Oke. Memang berarti kuncinya tadi adalah highlight kepada inovasi, dan SDM itu saya rasa juga sering disebutkan di berbagai laporan ya Mas. Laporan yang menjadi resource dari penelitian ini, misalnya dari EDP, dari kemarin ANKTAD itu pun juga sering sekali menyebutkan bahwa memang kuncinya adalah di transformasi teknologi gitu ya, dan juga kesiapan SDM-nya untuk bisa menciptakan industri yang tidak hanya bergantung kepada bahan mentah aja, tapi juga mengolah itu dari hulu ke hilirnya harus siap gitu ya Mas. Betul, untuk menghasilkan satu barang jadi yang mungkin value-nya pun bertambah gitu bagi negaranya, pun nggak kayak mungkin kalau kita jual kelapa A 100, tapi kita ngejual juga sekarang produk olahan kelapa jadi 1000 gitu kan, jadi 10 kali lipat kan ibaratnya, jadi ekonominya juga bertumbuh. Nah, ngomongin soal komoditas itu nggak cuma soal kondisi tuntutan soal untuk terbebas dari ketergantungan komoditas gitu. Sekarang ada isu baru yaitu soal masuknya norma internasional di tengah-tengah perdagangan gitu. Dan itu juga menjadi salah satu kunci dari artikel itu kan. Yaitu bagaimana norma-norma internasional ini, misalnya kita sebut soal keberlanjutan, soal lingkungan, soal kesehatan, soal well-being, human rights, itu pun dimasukkan ke dalam perdagangan gitu. Jadi kita sekarang nggak bisa yang namanya jualan barang tuh, oke, saya jual kayu, oke, saya jual misalnya sayur mayur gitu, buah-buahan gitu. Tapi nggak bisa kayak gitu aja. Sekarang kita perlu perhatikan, kita harus teliti gitu kan Mas, lihat ini asal buah-buahannya dari mana nih gitu, diprosesnya kayak apa, terus habis itu barang-barang ini yang bikin siapa, dari mana gitu-gitu kan, dibuatnya secara ramah lingkungan atau enggak gitu kan. Ada sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang diberikan terhadap produk yang diperjualbelikan gitu. Nah, ini pengaruh norma-norma ini nih apa Mas terhadap perdagangan internasional gitu? Pengaruhnya sangat besar ya. Jadi itu yang menjadi salah satu sumber dari banyak kemacetan negosiasi. Kalau kita bicara multilateral, maka WTO menjadi arenanya. Kemacetan itu nampak sekali datang dari soal-soal yang berkaitan dengan quote-unquote international norms ini gitu, yang kadang-kala dibungkus dengan macam-macam istilah teknis ya, yang berkaitan dengan kesehatan. Biasanya nanti kalau kita bicara pada level multilateral, SPS misalnya sanitary and phytosanitary begitu measures, yang berkaitan dengan perburuan, nanti juga dikaitkan dengan bagaimana perlakuan kita pada buru-buru kita. Dan seterusnya, itu menjadi perdebatan yang nampak tidak ada ujungnya di dalam level multilateral. Tetapi sebetulnya
yang menarik dari perkembangan 5 tahun terakhir kan sebetulnya bagaimana norma ini ditransformasikan. Jadi oleh tidak hanya oleh para pelaku perdagangannya, tetapi juga oleh mereka-mereka yang punya concern pada isu-isu perdagangan dan industri begitu. Secara umum kita melihat concern itulah yang harus kita tangkap menjadi peluang dan peluang bagi lagi-lagi kalangan millennials ya. Millennials yang kalau Trademates itu backgroundnya bukan ekonomi atau bukan fakultas teknik yang menjadi backbone dari inovasi dan lain-lain, tapi backgroundnya misalnya HI misalnya ya, hubungan internasional atau sosiologi atau geografi sekalipun ya, peluangnya adalah bagaimana menerjemahkan, mentransformasikan norma-norma itu dalam kepentingan nasional kita pada transformasi industri-industri yang basisnya komoditas. Jadi bagaimana kita menerjemahkan misalnya kayu yang kita ekspor itu adalah kayu yang sustainable gitu. Kayu yang diterima oleh masyarakat internasional yang punya cara pandang baru mengenai kayu. Kayu yang tidak hanya kayu tapi kayu yang juga menyelamatkan bumi begitu. Kayu yang juga nanti menyelamatkan segenap masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Itu yang menjadi PR ya bagi kita, bagaimana itu semua ditranslasikan, diterjemahkan, sehingga kemudian teman-teman yang punya fokus di isu-isu ini bisalah nanti menjadi semacam analis simbol begitu. Ini semua kita main simbol ya, main simbol. Uni Eropa itu simbolnya macam-macam sekarang ini, jadi deforestasi, soal carbon free begitu, soal zero emission dan lain-lain, semuanya simbol. Simbol ini menjadi sesuatu yang penting bagi negara-negara sedang berkembang sekarang ini yang perlu di backup dengan kapasitas sumber daya manusia yang juga bisa menerjemahkan simbol-simbol itu. Dan tugas kita di negara sedang berkembang seperti Indonesia adalah menerjemahkan sebetulnya kepentingan nasional kita itu apa begitu. Apakah kepentingan nasional kita itu kayu for the sake for kayu gitu, hanya kayu untuk kayu? Tentu bukan kan. Dengan norma-norma yang baru, kayu juga untuk planet begitu, kayu juga untuk people begitu. Jadi itu yang untuk sesuatu yang saya kira menjadi sangat relevan sekarang ini di tengah terutama pandemi yang juga belum kunjung usai, di tengah sebetulnya juga negosiasi iklim yang juga nampak jalan di tempat, perlu terobosan-terobosan di sana. Bagaimana menyikapi misalnya soal mineral kita ya, batu bara kita. Di di statistik kita batu bara masih menyumbang nomor 1 ya untuk ekspor di kita di bidang, terutama di bidang pertambangan dan mineral. Mau apa dengan batu bara kita? Pak Jokowi sudah berkali-kali menyampaikan bahwa kita tidak bisa selamanya menggantungkan ekspor barang mentah, termasuk di dalamnya batu bara, begitu. Di samping soal ketahanan energi, soal bagaimana energi kita di keep gitu ya di dalam negeri, yang lebih penting adalah bagaimana kita menerjemahkan aktivitas di industri batubara ini sebagai juga aktivitas yang punya impact pada planet secara keseluruhan. Itu juga penting karena bencananya sudah di depan mata begitu. Teman-teman di Kalimantan bulan-bulan terakhir ini merasakannya betul ya. Bagaimana kerusakan hutan yang antara lain diakibatkan oleh proses transformasi industri yang nampak tidak punya peta yang punya orientasi pada planet, itu berdampak secara langsung pada orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Kalian nanti tengok lagi lah film itu Sexy Killers ya. Sexy Killers itu gambaran yang refleksi bagi kita untuk meninjau ulang, dan saya kira kami di BSPD memang mendorong itu untuk didialogkan. Kita tidak menutup mata bahwa memang sektor ini
sektor seperti pertambangan atau bahkan perkebunan kita menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga kita perlu dialog yang intensif bagaimana melihat masa depan ini 20 tahun ke depan, apa yang kita harapkan dari hutan kita, apa yang kita harapkan dari mineral kita yang terkandung di dalam hutan kita itu, apa yang kita harapkan dari macam-macam yang terkandung di Ibu Pertiwi ini, seperti apa begitu. Kira-kira itu yang Tiffany. Oke. Mungkin take away-nya dari tadi yang disampaikan Mas Riza kan mungkin kelihatannya adalah dengan adanya norma-norma ini adalah justru sebenarnya juga bisa jadi kesempatan gitu kan bagi negara berkembang ini untuk melihat komoditas itu biar nggak komoditas saja gitu, bahwa kita juga responsibel, bahwa kita juga harusnya memang nggak mengambil suatu hal itu purely karena kita ingin mendapatkan keuntungan saja gitu kan. Kita juga perlu memperhatikan bahwa ini dampaknya apa nih buat masa depan gitu, seperti apa. Di level internasional ini kan berarti tergambar bahwa ada polarisasi norma, maksudnya polarisasi kubu gitu ya, seolah-olah bahwa di negara selatan melihat bahwa mungkin norma ini bagus gitu, kita jadi aware ada satu hal-hal penting yang selama ini mungkin kita luput gitu, dan mungkin itu juga for the well-being of a lot of people juga gitu kan. Tapi di satu sisi kan tadi yang sudah sempat kita bahas, ini juga bisa memberatkan gitu bagi negara selatan yang ingin melakukan sebuah transformasi, karena itu menjadi satu PR tambahan lagi gitu kan. Tapi di sisi lain juga ada soal negara utara yang merasa bahwa ini harus kita penuhi gitu. Nah, kira-kira di level internasional ini polarisasinya seperti apa, perdebatan normanya seperti apa, dan bagaimana negara selatan ini bisa mengambil posisi gitu Mas di tengah perdebatan yang terjadi ini gitu. Ya, secara umum kan ada 3 area norma ya yang diperdebatkan di level internasional 10-20 tahun belakangan ini. Yang pertama yang berkaitan tentu dengan lingkungan. Itu mungkin yang paling lama perdebatannya. Kita ingat Komisi Brundtland itu tahun 80-an sudah muncul dengan ide sustainable development. Tapi kemudian kita tahu banyak sekali hambatan, tantangan di dalamnya. Norma yang area yang kedua yang diperdebatkan pada level normatif juga soal-soal berkaitan dengan kesehatan, begitu. Kesehatan ini kaitan utamanya dengan welfare sebetulnya. Bagaimana kesehatan ini punya dampak pada welfare. Ada banyak nanti contoh soal komoditas dari negara selatan yang dianggap punya dampak pada kesehatan dan juga welfare. Area yang ketiga adalah dalam soal-soal yang lebih baru, soal-soal yang tadi sudah disebut oleh Tiffany, human rights, demokrasi, soal yang berkaitan dengan transparansi, itu nanti kaitannya dengan korupsi, perilaku elit-elit di negara sedang berkembang itu bagaimana harus diatur, dan seterusnya. Di 3 area inilah kita lagi-lagi punya PR. Negara-negara selatan ini, negara-negara sedang berkembang. Tuntutan dari negara utara tidak bisa dinafikan mengenai itu. Apalagi kalau kita bicara Uni Eropa, mereka sangat maju sangat strict dalam soal itu. Dan kita tahu Uni Eropa atau negara-negara anggotanya adalah pasar tradisional kita. Jadi tidak bisa tidak begitu. Kita akan mengikuti apa-apa yang mereka bicarakan di sana, mereka sepakati menjadi bagian dari norma mereka, dan pelan-pelan kita mengikuti itu dan seterusnya. Sehingga memang yang menjadi soal adalah bagaimana kerjasama selatan-selatan ini diproyeksikan seperti apa. Ini wilayah yang dalam ketiga area norma itu perlu dipertegas begitu. Jadi misalnya kalau kita bicara lingkungan, apakah kita satu suara di antara negara-negara selatan ini? Bagaimana membuatnya satu suara? Apa kaitan misalnya penurunan emisi dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit kita? Apa ininya? Saya ambil contoh misalnya untuk negara tetangga kita, kategori hutan itu masuk juga perkebunan kelapa sawit.
Tapi ini justru yang ditentang oleh negara-negara utara gitu. Dan itu menjadi persoalan bagi kita karena kita tidak cukup firm dalam soal itu. Kita tidak cukup firm menjalin kolaborasi kerjasama dengan negara seperti Malaysia atau dengan Kolombia ya, di Kolombia di Amerika Latin yang juga punya concern yang sama. Dalam soal misalnya juga tembakau, bagaimana tembakau ini dilihat juga sebagai satu komoditas, beberapa menjadi kunci di beberapa negara termasuk kita ya. Kita punya masalah juga dalam soal dampaknya pada welfare begitu. Tembakau ini kan area normanya kebanyakan kesehatan, tapi sebetulnya ada kaitan dengan soal kesejahteraan, soal welfare, dan itu yang menjadi PR bagi negara seperti Indonesia. Kita produsen tembakau yang utama, tetapi kita juga pengkonsumsi tembakau yang utama. Itu yang menjadi soal, dan normanya sudah ada di yang namanya FCTC gitu ya, Framework Conventions on Tobacco Control. Secara umum kita menyepakati itu, walaupun kita belum menjadi peratifikasi dari FCTC, tetapi kebijakan-kebijakan kita mengarah ke sana. Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa memang ada banyak persoalan kalau kita bicara soal tembakau. Ada banyak perdebatan yang bahkan levelnya sangat ideologis begitu, dan itu memecah konsentrasi kita pada soal bagaimana mentransformasi sektor perkebunan atau subsektor perkebunan kita di tembakau ini. Nah, area norma yang lain yang berkaitan nanti dengan soal transparansi. Ini banyak contohnya soal-soal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan money laundering begitu. Itu juga bagian dari yang dicoba dikampanyekan oleh sejumlah pihak pada level internasional. Bagaimana industri-industri besar itu bisa menjadi safe haven untuk uang-uang yang tidak jelas asalnya begitu, hasil dari ekstraksi yang berlebihan, tidak hanya dalam soal planetnya, environment, tapi juga dalam soal keadilan begitu. Bagaimana mereka mengekstrak dari masyarakat yang sebetulnya punya hak, bahkan punya kedaulatan akan tanah yang mereka ekstrak begitu. Itu persoalan besar. Kalau kita bicara Indonesia maka itu berlapis-lapis persoalannya. Nanti kita bicara Papua misalnya ya. Papua itu ada persoalan-persoalan yang sifatnya lebih banyak, nanti soal-soal teritorial, dan masyarakat kita teman-teman kita di Papua punya concern soal itu, dan hari-hari ini atau tahun-tahun belakangan ini mereka concern dalam soal bagaimana supaya tidak mengulang kejadian yang sama yang dialami oleh teman-teman di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi dalam hal tadi itu. Dan itu saling bersinggungan satu sama lain, dan pesan kami di tulisan itu adalah bagaimana kita siap untuk itu. Bagaimana para pemangku kepentingan ini bisa berdialog secara terbuka, secara inklusif begitu, dan kemudian kita sepakati peta jalannya. Dan peta jalan ini menjadi penting karena memang semuanya butuh begitu. Tapi yang paling butuh adalah dunia usaha, bisnis, industri. Mereka butuh untuk merencanakan strategi bisnis, merencanakan ekspansi bisnis mereka. Kalau kita sudah punya kesepakatan, sudah punya dokumen, bahkan yang mungkin nanti diundang-undangkan ya, dibuat undang-undangnya, itu menjadi pegangan gitu. Bahwa sekian tahun ke depan 2045 ini yang mau kita capai begitu. Di sektor ini, di sektor itu dan seterusnya. Itu mari kita pikirkan, dan untuk teman-teman yang sedang menulis, sedang berpikir untuk lulus begitu dari ini kesempatan untuk menggali. Yang butuh topik skripsi silakan dicatat gitu. Skripsi dan tesis ya. Atau yang sudah level yang S3 tesis topik disertasi begitu. Mari kita lakukan itu, dan kalau kita mendasarkan ada pengalaman negara-negara
yang sudah graduate, apalagi yang sudah maju, peran lembaga pendidikan penting untuk mengarahkan itu dan membantu para pihak untuk saling berkoordinasi, kolaborasi dan menyepakati sesuatu di sana. Itu. Oke, berarti kuncinya adalah where do we want to stand gitu ya, Mas? Kayak maksudnya, oke deh perdebatan ini akan jadi sangat panjang, tapi di tengah segala kompleksnya perdebatan ini, kira-kira kita mau berdiri di mana gitu kan? Jadi menyatukan suara untuk menentukan kita akan mau berdiri di mana begitu. Nah, mari sekarang kita kembali ke Indonesia gitu ya, ke kondisi komoditas Indonesia gitu. Kalau dilihat dari secara nilai gitu, dari pertumbuhannya, tadi mungkin Mas Riza juga sempat membagi bahwa memang mostly masih ada di batu bara, di kelapa sawit, dan memang masih ada di komoditas sifatnya ekstraktif gitu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa perkembangannya dari mungkin 10 tahun kebelakangan itu sudah mulai ada pergeseran gitu, yang mungkin sebelumnya dikuasai 10 tertinggi itu semuanya ada dari perkebunan, dari tambang gitu. Tapi sekarang motor parts itu masuk masuk ke mungkin bisa masuk ke 10 besar lah, motor parts, lalu kemudian electronic equipment gitu, misalnya alat-alat listrik itu sudah mulai masuk ke 10 besar gitu untuk ekspor Indonesia. Ini kan berarti artinya ada upaya gitu untuk terbebas dari yang tadi kita sebut sebagai ketergantungan terhadap komoditas gitu. Tapi kembali lagi gitu, tadi Mas Riza juga sudah bilang kalau misalnya norma internasional ini juga kemudian berpengaruh kan ke perdagangan internasional. Nah tentu juga ini pasti berpengaruh ke Indonesia juga. Nah seberapa jauh sih Mas pengaruh dari norma internasional ini berpengaruh terhadap komoditasnya Indonesia? Gitu. Kalau kita berkaca pada industri manufaktur ya, bagaimana industri manufaktur kita progres selama 30-40 tahun belakangan ini ya, sejak diperkenalkan development planning, perencanaan pembangunan oleh rezim Orde Baru, maka sebetulnya ada banyak optimisme di sana. Jadi bagaimana sebetulnya proses yang kemudian kita sebut sebagai hilirisasi dari produk-produk mentah kita, dari komoditas-komoditas mentah kita itu jalan di sektor-sektor tertentu. Petanya memang perlu kita detilkan ya di manufaktur atau di industri pengolahan yang mana. Tapi secara umum memang yang paling menjanjikan adalah yang teknologinya menengah atas, begitu. Menengah atas di sektor manufaktur itu otomotif, elektronik, begitu, alat kesehatan, begitu, dan yang nanti berkaitan dengan ekonomi digital, digital ekonomi. Itu sangat menjanjikan prospeknya. Kalau kita berkaca pada otomotif, elektronik yang menjadi basis dari manufacturing industri kita selama 30-40 tahun terakhir ini, maka yang paling penting adalah mempertahankan apa yang kita sebut sebagai akumulasi pengetahuan. Akumulasi pengetahuan itu siapa yang memegang? Tentu industri, gitu. Industri, kalangan bisnis yang memegang ini. Kalangan akademisi seperti kita ini fungsinya adalah mendisrupt teknologi itu dan kemudian memperkenalkan atau memberitahu kepada industri ini yang terjadi, teknologi ini yang akan digunakan dan seterusnya. Nah, akumulasi pengetahuan dan nanti turunannya adalah juga skills ya, technical skills. Itu kalau dalam kita bicara soal norm disruption, itu berkelindan dengan apa yang terjadi pada level internasional. Gitu. Di level internasional, ketika kita bicara electric vehicles, yang muncul adalah para ahli yang sudah menggabungkan kemampuan teknis yang tadi internal combustion engine itu ya, ICE begitu, dengan pengetahuan technicalities untuk electric vehicles begitu. Itu yang terjadi dan saya kira kalau kita berkaca pada Jepang, Jerman begitu atau Italia atau Amerika sekalipun ya, atau yang lebih graduate-nya lebih belakangan Taiwan, Malaysia sekalipun ya, itu tidak bisa dipungkiri bahwa interaksi antar ahli dengan
ahli yang tidak langsung berhubungan dengan sektor itu menjadi sangat penting. Jadi bagaimana mereka membentuk epistemik begitu, epistemic community ya, komunitas epistemik, dan itulah yang mendrive inovasi. Ini yang kurang di kita. Okay. Jadi penelitian saya sendiri menunjukkan bahwa pada level industri sudah ada upaya untuk itu, tapi mereka perlu backup yang lebih solid gitu dari kalangan lain, dari decision makersnya, supaya aturan-aturan yang berjalan itu tidak gampang berubah ininya platformnya ya. Dari akademisi seperti kita ini, dari konsumen gitu. Konsumen juga penting sehingga kolaborasi antar pemangku kepentingan inilah yang perlu digaungkan ya, dan tidak hanya digaungkan tapi dijalankan gitu, sehingga saya kira pada level tertentu kita perlu belajar dari apa yang terjadi di Malaysia. Kalau kita bicara otomotif, maka mereka punya brand yang cukup dikenal namanya Proton begitu. Yang menarik dari Proton adalah dia tidak sekedar brand, tidak sekedar merek, tapi ada akumulasi pengetahuan, akumulasi skill yang didapatkan dari hasil kolaborasi. Ini yang kita miss, dan sudah dikoreksi. Penelitian saya menunjukkan sudah dikoreksi sejak mungkin 20 tahun terakhir ini ya. Jadi pemerintah, para pemangku kepentingan sudah mulai giat berkolaborasi satu sama lain, dan merek-merek tertentu itu sudah punya blueprint untuk ke sana. Kalau berkaca pada itu, optimis kita ya. Nanti tinggal ekonomi digital harus segera masuk gitu. Karena lagi-lagi kita perlu roadmap, perlu peta jalan untuk itu, dan punya banyak masalah dalam soal itu. Tapi sekaligus kita punya banyak peluang karena pasar digital kita sangat besar untuk untuk berkembang, sehingga kemampuan mengakumulasi knowledge, akumulasi skills, itulah yang ditunggu begitu. Dan saya sih membayangkan PSPD menjadi hub untuk itu ya, nanti ya, untuk ekonomi digital maupun yang manufacturing, maupun yang nanti berkaitan dengan services. Services ini nanti berkaitan juga dengan ekonomi digital. Itu irisannya semakin blur ya, semakin tidak nampak mana yang ekonomi digital, mana yang services, itu sekarang jadi satu. Dan mari kita pikirkan itu untuk nanti dibuat skema kolaborasinya seperti apa gitu. Oke. Nah, tadi soal peluang mungkin sudah cukup banyak disentuh gitu ya. Tapi coba kita refleksi kembali, ini kan kita kemarin kurang lebih sudah 2 tahun ini, atau mungkin masih ongoing sih ini sebenarnya, masih berada di pandemi gitu ya. Kalau dibilang pasca pandemi juga mau bilang selesai belum, dibilang sudah selesai nggak jelas gitu kan. Jadi kita masih berada di kondisi yang mungkin serba tidak pasti lah ya gitu. Nah, tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa perdagangan Indonesia pun sudah menunjukkan pemulihan mungkin bisa dibilang gitu ya, karena setelah lama mungkin 1 tahun kemarin 2020 dan mungkin awal-awal 2021 sempat sedikit shutdown gitu ya, tapi sekarang sudah mulai kembali lagi gitu. Nah, kira-kira menurut Mas Riza sendiri, bagaimana Indonesia itu bisa untuk mengambil kesempatan ini untuk kembali pulih, untuk bisa kembali mengambil posisinya untuk mengembangkan perdagangan Indonesia gitu, tantangannya seperti apa, dan kira-kira apakah apa yang perlu dikembangkan lagi gitu? Ya, kalau secara umum kita lebih terbantu ya oleh sesuatu yang tidak terduga sebetulnya di akhir-akhir tahun kemarin sampai awal tahun ini. Tiba-tiba saja harga komoditas naik gitu, dan itu menjadi rezeki non-plok buat kita itu di beberapa komoditas. Termasuk di dalamnya nanti adalah yang berkaitan dengan sektor pertambangan dan juga perkebunan gitu. Dan ini yang sebetulnya menjadi tantangan. Apakah kita selamanya akan
bersandar pada sesuatu yang tidak terduga begitu. 2008 dulu juga secara tidak terduga kita terselamatkan oleh kenaikan harga komoditas. Walaupun itu pasca krisis juga ya. Krisis finansial global waktu itu. Ini juga begitu. Jadi kita mengulang pattern yang sama. Apakah itu yang kita maui begitu kan? Secara singkat tidak begitu. Kita harus lebih siap dari itu. Dan apalagi kalau melihat yang tidak terduga itu elemen pertumbuhannya itu cenderung eksklusif gitu. Kalau kita bicara kelapa sawit atau batu bara sekalipun, pertumbuhannya kan dinikmati oleh sebagian kecil dari masyarakat Indonesia begitu. Itu yang menjadikan tantangan gitu. Apakah kita mau begitu gitu? Ya kita bisa membayangkan ada trickle down effect dari itu ya. Tapi tidak cukup begitu. Kita harus punya strategi yang lebih komprehensif untuk mengambil pelajaran, lessons ya dari apa yang terjadi 2 tahun belakangan ini. Pelajaran yang terpenting adalah tentu dalam soal ini soal ini ya supply and demand, soal penawaran dan permintaan. Bagaimana pandemi ini mendisrupt itu atau mengacaukan itu semua. Pelajaran apa yang kita ambil dari itu? Apakah kita siap dengan itu? Secara umum sebetulnya blessing in disguise-nya kita tidak terlalu mengandalkan pada supply chain atau rantai pasok yang levelnya global atau regional sekalipun. Tapi kita secara domestik sudah swasembada sebetulnya. Jadi kita tidak terlalu terganggu dengan soal-soal yang berkaitan dengan supply chain disruption. Itu pelajaran penting buat kita. Bahwa berpikir Indonesia adalah berpikir Nusantara gitu. Jadi Nusantara ini adalah miniatur dari global supply chain gitu. Dari regional supply chain. Bayangkan ya kalau kita bicara luasan wilayah kita dan cakupannya itu kan dari London sampai Budapest. Itu sudah puluhan negara ada di sana. Tapi apa yang terjadi? Supply chain kita tidak terlalu berkembang begitu di internal ya. Pandemi COVID-19 ini memberi pelajaran kita bahwa itu jauh lebih penting untuk di maintain atau bahkan diciptakan. Jadi mari kita mungkin ingat-ingat kembali janji kampanyenya Pak Jokowi dulu untuk buat tol laut misalnya ya. Sampai di mana itu tol laut gitu. Kalau dikaitkan dengan supply chain gitu. Nampaknya tidak sampai kemana-mana gitu kan. Itu yang jadi persoalan. Dan oleh karenanya pasca pandemi pelajaran yang paling penting perlu kita ambil untuk Indonesia adalah dalam soal bagaimana kita menata ulang rantai pasok di dalam negeri atau supply chain di level domestik. Kita tahu bahwa memang itu yang menjadi persoalan utama dan oleh karenanya Pak Jokowi sangat menekankan program-programnya untuk bagaimana infrastruktur kita itu bisa membackup ya pemulihan dari rantai pasok di dalam negeri. Tapi itu pula yang kita lihat selama 2 tahun belakangan ini yang justru menjadi kekuatan ekonomi kita. Ekonomi kita resilience karena kita bersyukur tidak terlalu bergantung pada global supply chain atau regional supply chain, tapi kita punya backup di level domestik yang tadi saya gambarkan sebagai kita berpikir Nusantara itu ya, dan itulah yang jadi fokus kita saya kira. Mungkin itu ya. Oke. Berarti memang pelajaran yang bisa kita ambil adalah hikmahnya dari pandemi ini adalah kita jadi sadar bahwa yang tidak hanya penting memikirkan keluarnya tapi juga roadmap di dalamnya itu seperti apa gitu kan, karena ketika border itu close kita nggak bisa nerima barang dari luar, kita kan mau nggak mau tergantung ke samping kanan kiri lah ibaratnya gitu kan. Dan ternyata
bersyukurnya kita di level domestik sendiri kita punya pondasi yang cukup kuat gitu untuk mendapatkan supply yang bukan komoditas barang-barang yang sifatnya esensial gitu kan untuk kehidupan gitu. Kita masih bisa survive tanpa harus bergantung kepada negara lain gitu. Oke. Mungkin untuk di wrap up ini obrolan ini sebenarnya cukup panjang ya. Tadi kita udah bicara soal komoditas, mengenai ketergantungan komoditas, kita sudah bahas soal norma internasional pengaruhnya bagi perdagangan juga, dan sekarang ada juga ditambah pentingnya kita untuk semangat recovery gitu ya setelah meskipun belum fully dibilang pasca pandemi, tapi setidaknya sudah ada kayak arah untuk recovery gitu kan ya. Nah, sekarang lesson learn-nya tadi sudah disampaikan juga. Nah, sekarang kita harus apa gitu kan pertanyaannya, kita harus bagaimana nih selanjutnya? Kembali ke soal diplomasi komoditas sendiri, komoditas Indonesia, kira-kira kebijakan seperti apa yang seharusnya kita ambil gitu Mas untuk kedepannya dalam menanggapi isu-isu yang tadi kita sudah bahas gitu, mulai dari norma, mulai dari kepentingan kita untuk diversifikasi dari industri juga, dan juga untuk semangat recovery-nya itu tadi. Jadi kira-kira diplomasi ekonomi kita tuh kedepannya untuk komoditas ini seperti apa gitu? Ya, dari sisi domestik, saya kira pembenahan perlu dilakukan di sana sini, dan yang paling penting adalah pembenahan dalam konteks tadi ya, mewadahi potensi untuk kolaborasi antar para pemangku kepentingan yang nantinya diterjemahkan sebagai strategi diplomasi kita. Itu seperti apa? Dan saya kira kehadiran Pak Jokowi kemarin di forum iklim maupun dalam rangka take over presidensi kita di G20 menjadi salah satu penanda bahwa kita serius dalam menangani soal-soal itu. Kita tidak hanya serius dalam mengoptimalkan kemampuan diplomasi komoditas kita, tetapi juga kita serius untuk sekaligus juga punya perhatian pada planet kita, begitu, pada environment, pada lingkungan, maupun pada soal-soal yang berkaitan dengan welfare, begitu. Itu saya kira yang menjadi titik tolak dari pembenahan sektor diplomasi kita di dalam negeri domestik. Di luar negeri tentu presidensi kita di G20 tahun ini menjadi, saya kira, bekal yang cukup ya untuk nanti kita ikut-ikut set up norma yang kita inginkan pada level internasional, begitu. Norma-norma yang utamanya nanti berkaitan dengan soal-soal penanganan pandemi, begitu. Atau yang juga menjadi agenda kita di presidensi adalah digital ekonomi. Bagaimana transformasi digital itu membantu segenap sektor yang lain, begitu. Saya kira itu harus kita manfaatkan betul presidensi kita di G20. Tentu dengan strategi yang berbarengan dengan level multilateral yang lain, terutama di WTO. Ada dua negosiasi plurilateral yang sedang berlangsung yang berkaitan dengan ekonomi digital, GSI on e-commerce dan GSI on Services Domestic Regulation (SDR) begitu, yang sangat berkait dengan bagaimana kita memahami transformasi ekonomi digital begitu dalam beberapa tahun ke depan. Dan tentu tidak boleh dilupakan apa yang sudah kita sepakati di level regional yang mega ya, RCEP itu. Bagaimana kita juga punya strategi yang pas untuk itu. RCEP kita tahu banyak dikritik karena kita dianggap terlalu tunduk pada kepentingan China di sana, sehingga kemudian ada usaha-usaha untuk countering dari negara-negara di luar China. Tapi kita punya posisi di sana bahwa kita memang ingin RCEP punya peran di sana, dan saya kira jangan dilupakan masih ada CPTPP walaupun kita bukan anggota, tapi kita pernah mencoba masuk ke sana. CPTPP ini kan
sesuatu yang berbeda dengan RCEP, lebih progresif. Jadi diplomasi ekonomi kita juga harus punya strategi yang pas untuk CPTPP. Dan last but not the least, ASEAN. ASEAN sudah punya banyak capaian, dan saya kira capaian yang paling mutakhir adalah dalam soal yang berkaitan dengan jasa. Kita sudah sepakat dengan kesepakatan ini untuk sektor jasa. Kita sudah menyepakati pendekatannya tidak lagi positive list tapi juga negative list. Itu artinya kita harus siap dengan strategi untuk menyiapkan sektor-sektor jasa kita di dalam negeri supaya bisa bersaing dengan sektor-sektor serupa di negara-negara anggota ASEAN yang lain, begitu. Oke, menarik. Mungkin one last question. Pertanyaan terakhir, tadi kita sudah bahas soal secara agenda mungkin sudah terbaca jelas gitu ya, bahwa memang kita ada keinginan untuk segera beradaptasi gitu dengan berbagai macam perubahan yang ada di dunia internasional. Tapi kembali lagi kita soal komoditas itu tadi gitu. Kira-kira menurut Mas Riza sendiri dari berbagai komoditas yang dimiliki Indonesia, kira-kira mana yang perlu lebih ditonjolkan lagi gitu ya di pasar global gitu, dan kira-kira bagaimana gitu Indonesia bisa excel di komoditas-komoditas tersebut gitu? Iya, saya selalu beranggapan bahwa to trade itu to manufacture begitu. Kalau kita berdagang, kita harus siap mengolah sesuatu begitu. Jadi jangan semata-mata berdagang apa yang nilai jualnya dari waktu ke waktu turun begitu. Tapi berdaganglah di produk yang nilai tambahnya dari waktu ke waktu meningkat. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan manufacturing begitu. Basis dari manufacturing adalah inovasi. Jadi inovasi itulah yang perlu menjadi titik tolaknya, dan fokus dari atau kunci dari inovasi tentu saja adalah sumber daya manusia begitu. SDM yang macam apa yang perlu kita perlukan? SDM yang tadi saya bayangkan yang sudah siap dengan mengakumulasi pengetahuan. Artinya kita bicara sinergi, kita bicara collective competitiveness, daya saing yang kolektif. Bagaimana daya saing individu-individu ini berpadu begitu. Itulah yang nanti kita perlukan di dialog antar pemangku kepentingan yang basisnya sektor atau komoditi kunci begitu. Dan saya melihat digital ekonomi adalah kuncinya itu di sini. Untuk yang lain-lain juga nanti ya, untuk nanti punya impact ke manufacturingnya sendiri maupun untuk yang tadi basisnya masih natural resources begitu. Oke. Baik, terima kasih Mas Riza. Itu mungkin conclude dari seluruh pembicaraan kita yang sangat kompleks terdengarnya, tapi semoga ada banyak sekali ilmu baru dan mungkin inspirasi bagi trademates di rumah yang mungkin sebelumnya belum terlalu kebayang nih ingin menyentuh isu-isu perdagangan internasional, tapi kita sudah menghadirkan bahwa ada sangat banyak ya ternyata isu-isu yang terlibat dalam perdagangan gitu. Ada soal norma, soal perkembangan dari komoditasnya sendiri, soal diplomasi, lalu soal bagaimana bisa recovery, dan sangat banyak gitu ya turunannya. Dan semoga trademates di rumah bisa belajar banyak dan juga mengambil bagian gitu ya dari dari agenda diplomasi ekonomi Indonesia untuk membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya dan bisa membantu Indonesia untuk lebih maju lagi. Begitu. Demikian Trademates podcast Starting Point episode kelima. Saya Tiffany Tiara. Saya Riza. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ya, baik. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah.